Banyak orang belum sadar kalau kebijakan pemotongan anggaran daerah yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa punya dampak langsung ke kehidupan rakyat kecil. Bukan cuma soal angka di APBN bro, tapi soal jalan yang nggak diperbaiki, sekolah yang kekurangan dana, dan bantuan sosial yang tertunda. Jadi, gini bro, pemerintah pusat resmi memangkas transfer ke daerah tahun 2026 dari sekitar 919 triliun rupiah jadi cuma 650 triliun rupiah. Setelah ramai protes dari para gubernur dan bupati, pemerintah akhirnya nambah sedikit jadi 692,9 triliun rupiah. Tapi tetap aja bro, turun lebih dari 200 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya. Purbaya bilang langkah ini perlu dilakukan karena banyak dana daerah yang nggak efisien, bahkan ada yang diselewengkan. Kata beliau, uang negara harus dipakai benar, bukan diboroskan. Tapi pertanyaannya bro, siapa yang paling kena efeknya? Rakyat kecil. Bayangin aja, lebih dari 18 gubernur datang langsung ke Kementerian Keuangan buat protes. Mereka bilang pemotongan ini bikin daerah nggak bisa gerak. Contohnya Provinsi Sumatera Barat, anggaran infrastrukturnya turun sampai 30%. Sementara Sulawesi Tengah bahkan bilang beberapa proyek prioritas terancam batal jalan tahun depan. Gubernur Jawa Tengah juga sempat bilang, kalau begini terus kita bisa kekurangan dana buat bayar gaji BPPK. Serius bro, sampai segitunya. Dan inilah efek paling nyata di bawah. Ketika dana daerah turun, program rakyat otomatis melambat. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, lebih dari 60% APBD daerah sumbernya dari transfer pusat. Artinya kalau transfernya dipotong, pelayanan publik ikut terpangkas. Contohnya dana BOS buat sekolah bisa telah cair, program jalan desa banyak yang tertunda, dan layanan kesehatan di puskesmas makin terbatas. Efek dominonya jelas bro, belanja daerah menurun, uang di masyarakat jadi seret, dan ekonomi lokal bisa melambat sampai 0,5%. Itu data dari Bappenas. Tapi tenang bro, gak semua sisi kebijakan ini buruk. Kalau dijalankan dengan pengawasan ketat, ini bisa jadi wake up call buat pemerintah daerah. Karena menurut laporan BPK dan KPK, selama 5 tahun terakhir ada lebih dari 300 kasus korupsi dana APBD. Jadi langkah ini juga bentuk peringatan keras buat pejabat daerah yang main-main sama uang rakyat. Dan Purbaya sendiri bilang, kalau daerah bisa memperbaiki sistem dan laporan keuangannya, pemerintah pusat bakal kembalikan sebagian dana yang dipotong. Artinya ada insentif buat daerah yang berprestasi. Tapi tetap bro, butuh waktu dan komitmen. Jadi bro, apakah kebijakan ini akan menyelamatkan keuangan negara atau justru bikin rakyat makin tertekan? Kalau tujuannya benar-benar buat memperbaiki tata kelola dan uang rakyat dipakai secara efisien, ya ini langkah berani yang patut dihargai. Tapi kalau ujungnya cuma bikin pelayanan publik turun dan pembangunan berhenti, ya sama aja bro, rakyat lagi-lagi yang jadi korban percobaan kebijakan. Kebijakan itu penting bro, tapi rasa keadilan jauh lebih penting. Pemerintah pusat boleh hemat, tapi jangan sampai rakyat di bawah yang harus bayar mahal gara-gara salah urus di atas. Gimana menurut kalian? Langkah Purbaya ini penyelamatan negara atau malah potong harapan rakyat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar kita bisa terus bahas kebijakan yang dampaknya nyata buat rakyat Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.